Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saifullah. Ya, nasi sudah menjadi bubur dan palu sudah diketok. Timnas Indonesia resmi berganti pelatih. PSSI lewat Ketua Umum Erick Thohir sudah mengumumkan bahwa mereka mengakhiri kontrak Sintayong yang harusnya berlangsung sampai 2027. Itu artinya Sintayong hanya melatih selama 6 bulan usai perpanjangan kontraknya pada 28 Juni 2024 lalu. Harusnya dia masih melatih sampai 2027. Keputusan drastis. Tapi ya, nasi sudah menjadi bubur. Kita menatap ke depan dan bagaimanapun saya ingin membeberkan lagi atau menceritakan lagi bagaimana Sintayong ini pengaruhnya kepada timnas Indonesia. Kita tahu dia tiba di Indonesia pada akhir 2019 atau bisa disebut tahun 2020 lah ya. Dia mulai melatih dengan timnas Indonesia. Dia gabung ke timnas Indonesia, dia masuk ke PSSI di saat kita tahu bahwa timnas Indonesia kesulitan untuk mencari pelatih bagus. Sebelumnya kita menggunakan Jesse McManamy, Steve McManamy sebagai pelatih, tapi hancur total. Nah, dengan Sintayong inilah pondasi timnas akhirnya terbentuk. Dalam wawancaranya seringkali Sintayong bilang bahwa pemain timnas Indonesia itu kerap takut duluan. Nah, itulah saat menghadapi lawan. Nah, itulah yang dicoba dirubah oleh Sintayong saat masuk ke sepak bola Indonesia. Dan hasilnya memang terlihat nyata. Dia memang belum memberikan trofi ya. 3 kali ikut Piala AFF dia gagal. Di Piala AFF U23 juga gagal. Piala Asia U23 ya kita tahu. Nah, meski gagal trofi, tapi Sintayong bagaimanapun sudah menaikkan level timnas Indonesia. Dia mengukir sejarah yang belum pernah ditorehkan oleh pelatih-pelatih lainnya sebelum dia menjabat. Dan dia juga resmi menjadi pelatih terlama di timnas Indonesia. Belum pernah ada dalam sejarah timnas Indonesia pelatih yang bisa memegang timnas selama ini, karena kita tahu maksimal 2 tahun saja sudah susah, karena dulu target kita adalah Piala AFF saja, dan sekarang kita sudah naik level. Dan disayangkan kita harus berpisah dengan Sintayong. Dan kita tahu Sintayong membawa kita ke Piala Asia lewat kualifikasi untuk pertama kali, lalu ke semifinal Piala Asia U23, lalu ke putaran 3 Piala Dunia 2026, kualifikasi 2026. Itu belum pernah dilakukan oleh pelatih manapun. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang di belakang layar antara Sintayong dengan PSSI. Saya sempat menulis bahwa ada 3 hal yang kesalahan Sintayong yang mungkin membuat PSSI garuk-garuk kepala atau melakukan evaluasi keras. Di antaranya waktu kita kalah 1-2 dari Cina. Saat itu Sintayong menurunkan pemain-pemain bukan yang terbaik. Dia mencadangkan Rizky Ridho, lalu Calvin Verdong yang jelas-jelas diperlukan. Mungkin ada overconfident, terlalu kepercaya diri. Saat itu soalnya Indonesia menghadapi Cina yang kalah 3 kali beruntun. Tapi ternyata menjadi bumerang. Kita kebobolan 2 gol dulu. Dan kita hanya bisa mencetak gol lewat Tom Haye. Nah, kembali ke prestasi Sintayong, selain torehan-torehan fantastis di kejuaraan-kejuaraan level Asia dan dunia,
dia juga melahirkan pemain-pemain muda berbakat. Pratama Arhan, lalu ya banyak lah, Marcelino, Asnawi, lalu juga ya Rahmat Irianto, banyak pemain muda yang muncul dengan Sintayong. Lalu nama-nama lain di U23, di Piala AFF 2024 yang kita gagal total ya. Walaupun itu menjadi penampilan terakhir Sintayong. Dalam konferensi pers, Erick Thohir menegaskan bahwa ada 3 hal yang dia sorot mengapa harus diganti. Dia mencari pemimpin yang bisa menerapkan strategi lebih baik yang tentunya disepakati oleh pemain. Lalu pelatih yang bisa komunikasi lebih baik. Lalu pelatih yang bisa menerapkan program lebih baik. Dari 3 kriteria ini sebenarnya memang ada satu hal yang menurut saya cukup mencolok, yaitu komunikasi. Mungkin selama ini memang ribet ya sebenarnya, dengan Sintayong bicara Korea harus diterjemahkan Inggris, harus diterjemahkan ke Indonesia, atau Inggris saja. Sebenarnya kalau Sintayong bisa bahasa Inggris saja, sebenarnya oke. Tapi menurut saya itu juga bukan hal pokok ya yang harus dipermasalahkan. Memang komunikasi bisa lebih baik, tapi sepak bola adalah bahasa universal yang ya tidak perlu juga harus ngerti. Yang penting kan ada penerjemah dan pemain mengerti taktiknya, dan itu terlihat ya. Sintayong membawa perubahan, ada pakem, ada permainan yang dibawa ke timnas Indonesia. Ya, dengan formasi 3-4-3, 3-5-2, formasi modern, formasi yang dipakai banyak pelatih saat ini, dan di mana posisi fullback jadi peran penting, dan kita memiliki pemain-pemain itu. Tapi sekali lagi, nasi sudah jadi bubur. Sekarang kita menatap ke depan. Dan Erick Thohir belum menyebutkan nama, tapi yang santer terdengar, bahkan Fabrizio Romano menyebutkan sudah nama yang dimaksud adalah Patrick Kluivert. Media Belanda Football Premier itu juga menyebut Patrick Kluivert. Dan memang walaupun disebutkan 3 nama, 3 kandidat, tapi menurut saya ya Patrick Kluivert yang paling mungkin. Saya tidak melihat ada pelatih Belanda lain yang menganggur ya. Ada Erik ten Hag, tapi mungkin susah ya. Dan ya karirnya lebih baik daripada Patrick Kluivert, bayarannya pasti lebih mahal. Nah, bagaimana prospek Indonesia dengan Patrick Kluivert? Kalau secara kultur, karena Kluivert berasal dari Belanda, ya pasti ini cukup menguntungkan juga. Di sini kendala bahasa bakal tidak terjadi. Kluivert cukup baca Inggris saja, pasti seluruh pemain mengerti. Dan dari satu faktor ini memang unggul. Tapi dari sisi lain, dari sisi track record, Patrick Kluivert selama ini lebih banyak menjadi asisten. Hanya beberapa tahun terakhir saja dia dipercaya menjadi manajer utama di Curaçao, timnas Curaçao yang pernah kita lawan juga. Lalu di Adana Demirspor, klub Turki, itu juga tidak pernah lama, hanya 1,5 tahun. Di Lille juga pernah ya, tidak pernah lama. Jadi secara taktik bagaimana? Kalau secara filosofi menurut saya mungkin tidak sulit, karena ya yang diterapkan Sintayong juga itu sebuah formasi menyerang yang memang banyak berasal dari Belanda ya, total football juga. Jadi tidak sulit menurut saya, mungkin sudah bagus ya. Tapi bagaimana pendekatannya kepada pemain, lalu bagaimana dia bisa mendekati pemain, bisa mengeluarkan hal terbaik kepada
dari seorang pemain. Satu hal yang menjadi bikin satu keunggulan, ya dia adalah seorang striker jempolan, 206 gol di sepanjang karirnya bersama timnas Belanda dan klub-klub hebat, Ajax, Barcelona, AC Milan. Ya, teman-teman juga tahu lah reputasi Kluivert. Seorang pemain yang bahkan pernah jadi top skor di Piala Eropa 2000. Jadi mungkin Kluivert ini bisa mengajarkan para striker kita. Apalagi ada oleh Romeni ya. Striker baru yang mungkin hadir dalam waktu dekat. Dalam beberapa bulan ke depan, sebelum 20 Maret, kita akan melihat bagaimana sentuhan dari Patrick Kluivert. Dan pada 12 Januari nanti dia akan melakukan konferensi pers. Ya walaupun belum disebutkan nama, tapi ya siapa lagi lah kalau bukan Patrick Kluivert. Ya ini sebuah pertaruhan dari PSSI. Karena harusnya Sintayong diberi kesempatan di 4 pertandingan tersisa. Tapi karena khawatir Sintayong melakukan blunder lagi, memang saya pun mengakui ada beberapa hal yang kadang-kadang susah dimengerti dari Sintayong. Tapi Sintayong ini kerap membuat kejutan dan selalu bisa keluar dari lubang jarum. Dan mengapa PSSI juga memberi dia kontrak yang panjang, itu juga jadi pertanyaan sebenarnya. Dan ini pasti akan menjadi perhitungan tersendiri bagaimana kompensasi dari PSSI kepada Sintayong yang dipecat setelah 6 bulan perpanjangan kontrak. Kita berharap yang terbaik karena mungkin PSSI juga pastinya ingin yang terbaik. Walaupun fans timnas Indonesia yang saya baca dari media sosial sangat kecewa dengan pergantian pelatih yang mendadak ini. Demikian teman-teman ulasan saya, semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Dan pastinya salam olahraga.